Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas sebuah topik menarik. Bagaimana mengganti dompet Anda mulai Januari 2026 dapat meningkatkan rezeki dan keberuntungan finansial Anda secara luar biasa. Bagi Anda yang mungkin sudah berpikir untuk membeli dompet baru, memulai tahun yang baru dengan dompet baru adalah pilihan yang sangat tepat. Untuk itu, warna apa yang sebaiknya dipilih? Kapan waktu terbaik untuk membelinya? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Saya akan menjelaskannya secara lengkap, jadi mohon simak hingga akhir, ya. 2026. Tahun Kuda Api menurut Primbon Jawa. Tahun 2026, menurut perhitungan kalender Jawa kuno, adalah tahun yang istimewa. Ini bukan sekadar tahun Shio Kuda biasa. Tahun ini dikenal sebagai tahun Kuda Geni atau Kuda Api. Sebuah siklus yang hanya datang setiap 60 tahun sekali. Dalam kosmologi Jawa, baik kuda yang melambangkan kecepatan dan kekuatan, maupun geni, api, yang melambangkan semangat, sama-sama memiliki energi yang membara. Oleh karena itu, tahun ini dianggap sebagai tahun yang melambangkan kekuatan api, dipercaya akan menjadi tahun yang sangat energik. Namun, di Indonesia, terutama dalam budaya Jawa, sejak dulu ada sebuah mitos mengenai wanita yang lahir pada tahun Kuda Api. Mitos ini menyebutkan bahwa wanita Kuda Api memiliki watak yang panas, keras kepala, dan konon bisa menguras rezeki atau memperpendek umur suaminya. Akibat mitos ini, pada siklus Kuda Api sebelumnya di tahun 1966, banyak keluarga yang was-was jika memiliki anak perempuan. Fenomena ini tidak tercatat secara statistik resmi seperti di negara lain, namun menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bahkan, ada kisah-kisah sedih di mana beberapa wanita yang lahir pada tahun tersebut merasa terbebani oleh stigma dan mengalami kesulitan dalam perjodohan. Memasuki era 1960 kotaan, ketika banyak orang tua dari generasi sebelumnya masih hidup dan mengingat mitos ini, media massa dan majalah populer saat itu sering mengangkat tema Kuda Api. Pengaruhnya begitu besar sehingga pada tahun 1966, ada penurunan kelahiran anak yang cukup signifikan secara tidak resmi di beberapa daerah, karena banyak pasangan yang menunda kehamilan. Asal-usul mitos Kuda Api di Nusantara. Sebenarnya, perhitungan Shio dan elemennya berasal dari Tiongkok dan menyebar ke seluruh Asia Timur. Namun mitos spesifik tentang wanita kuda api yang begitu menakutkan ini lebih mengakar kuat dalam folklor lokal di Indonesia, khususnya Jawa. Lalu, dari mana mitos ini berasal? Kisahnya berawal dari legenda kuno di Jawa Timur pada masa kerajaan Kahuripan. Di kerajaan tersebut, hiduplah seorang janda sakti bernama Calon Arang. Alkisah, putrinya yang cantik, Ratna Manggali, tidak kunjung dilamar oleh para pemuda karena mereka takut pada kesaktian ibunya. Marah karena hal itu, Calon Arang menyebarkan wabah penyakit mematikan ke seluruh negeri. Rakyat banyak yang tewas, dan kerajaan menjadi kacau balau. Kisah Calon Arang ini kemudian diabadikan dalam berbagai bentuk seni, seperti pertunjukan wayang, tari, dan cerita lisan yang menyebar ke seluruh Nusantara. Dalam perkembangannya, untuk membuat cerita semakin dramatis, para dalang dan pencerita mulai menambahkan bumbu bahwa Calon Arang lahir pada tahun Kuda Api. Ini dilakukan untuk menjelaskan wataknya yang keras dan ilmunya yang berenergi api. Inilah awal mula mitos tersebut. Padahal, jika ditelusuri catatan sejarah atau naskah-naskah kuno, tidak ada bukti pasti bahwa Calon Arang benar-benar lahir pada tahun Kuda Api. Usianya saat peristiwa itu terjadi pun simpang siur dalam berbagai versi cerita. Tampaknya, mitos ini lahir dari perpaduan antara kisah legendaris Calon Arang dengan kepercayaan kuno bahwa tahun yang didominasi elemen api seringkali membawa bencana atau kebakaran. Jadi, kini Bapak dan Ibu paham, bukan? Mitos tentang wanita kuda api ini hanyalah tahayul belaka. Menariknya, mereka yang lahir pada tahun 1966, karena jumlah kelahirannya lebih sedikit, konon memiliki persaingan yang tidak terlalu ketat saat masuk universitas atau mencari pekerjaan. Selain itu,
Banyak cerita bahwa meskipun awalnya pasangan mereka sedikit gugup karena mitos tersebut, setelah mengenal lebih dekat, mereka justru dianggap sebagai pribadi yang istimewa dan setia, bahkan lebih dihargai dari yang lain. Oleh karena itu, di zaman modern ini, mitos kuda api tidak lebih dari sebuah cerita lama. Peruntungan umum di tahun 2026. Karena 2026 adalah tahun kuda api, ini akan menjadi tahun yang penuh energi dan sangat dinamis. Tahun ini dipenuhi dengan kreativitas dan semangat yang meluap-luap. Kemeriahan, keberanian, dan penampilan yang lebih menonjol akan mengundang keberuntungan dan membawa aliran rezeki yang baik. Jadi, tidak ada salahnya untuk mencoba tampil sedikit lebih berani dan semarak dari biasanya. Anggaplah tahun 2026 sebagai kesempatan untuk lompatan besar dan pertumbuhan dalam hidup Anda. Energi untuk mencoba hal-hal baru akan sangat kuat, sehingga hal-hal yang selama ini tertunda atau macet bisa tiba-tiba bergerak maju dengan pesat. Anda mungkin akan meraih pencapaian besar dalam pekerjaan atau hubungan, atau mendapatkan rezeki nomplok. Selama Anda mengerjakannya dengan penuh semangat, hasilnya kemungkinan besar akan sangat baik. Namun, di sisi lain, energi api yang besar juga bisa membuat kita mudah emosional dan sulit membuat keputusan dengan kepala dingin. Ada kemungkinan Anda bertindak impulsif atau memicu konflik yang tidak perlu. Oleh karena itu, saat akan mengambil keputusan besar, jangan terburu-buru, pikirkanlah matang-matang. Warna keberuntungan tahun 2026. Untuk mengendalikan energi api di tahun 2026 dan memanfaatkannya dengan baik, kita bisa menggunakan kekuatan warna keberuntungan. Warna-warna keberuntungan untuk tahun 2026 dipilih untuk menyeimbangkan energi api yang kuat dan membantu kita tetap tenang dalam mengambil keputusan. Warna utama: biru laut dalam navy dan putih bersih. Biru melambangkan air yang menenangkan api, sementara putih melambangkan kemurnian dan awal yang baru. Warna pendukung: warna-warna ini membantu menyelaraskan energi api dan menjaga stabilitas. Hijau tua, abu-abu, dan krem, beige sangat efektif. Mungkin ada yang bertanya, bukankah karena elemennya api, warnanya merah? Warna merah dan jingga memang melambangkan api. Namun, jika digunakan secara berlebihan, energi api bisa menjadi terlalu besar dan justru menarik masalah. Jadi, gunakan warna merah atau jingga hanya sebagai aksen atau sentuhan kecil saja, ya. Selain itu, di tahun 2026, warna dengan kilau metalik memiliki makna khusus. Perak, silver, platinum, dan warna mutiara membantu menyalurkan energi api menjadi sesuatu yang indah. Warna-warna ini diyakini dapat meningkatkan kreativitas dan intuisi. Dasar ilmiah di balik warna keberuntungan. Anda mungkin berpikir, siapa yang menentukan warna keberuntungan ini? Apakah hanya karangan peramal saja? Izinkan saya menjelaskan dasarnya. Konsep warna keberuntungan ini berakar pada filosofi kuno Tiongkok tentang 5 elemen, yang juga banyak diadopsi dalam kearifan lokal Nusantara. Filosofi ini menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari 5 elemen kayu, api, tanah, logam, air, yang saling berinteraksi. Berdasarkan siklus inilah warna keberuntungan ditentukan. Mungkin Anda merasa ini hanyalah pemikiran kuno. Namun, bidang studi modern seperti psikologi warna telah membuktikan secara ilmiah bahwa warna memang memengaruhi emosi dan perilaku manusia. Sebagai contoh, warna biru terbukti dapat mengaktifkan saraf parasimpatik, sehingga memberikan efek relaksasi. Sebaliknya, warna merah merangsang saraf simpatik, membuat kita lebih aktif dan bersemangat. Penelitian juga menunjukkan bahwa warna berdampak langsung pada gelombang otak. Warna hangat seperti merah, jingga, dan kuning merangsang produksi dopamin, yang meningkatkan motivasi dan semangat bertindak. Sementara itu, warna sejuk seperti biru, hijau, dan ungu menstabilkan produksi serotonin, yang membantu menjaga ketenangan jiwa. Bukti-bukti ilmiah ini ternyata sangat selaras dengan filosofi kuno tadi. Biru elemen, air membawa ketenangan, sementara merah elemen, api mendorong aktivitas. Begitu pula dengan warna lain.
Ungu dapat mengaktifkan intuisi terkait spiritualitas elemen api, dan hijau meningkatkan gelombang alfa di otak yang mendorong kreativitas dan konsentrasi sejalan dengan konsep elemen kayu yang berarti pertumbuhan. Jadi, pengaruh warna bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Memilih dompet di Januari 2026. Baiklah. Setelah memahami karakter tahun 2026 dan warna keberuntungannya, sekarang kita sampai pada pembahasan utama, dompet Anda. Memilih dompet di awal tahun dipercaya sangat memengaruhi rezeki sepanjang tahun. Berikut adalah poin-poin penting menurut Feng Shui saat memilih dompet baru di Januari 2026. 1. Memilih warna yang menangkap energi rezeki. Tahun 2026, energi rezeki terkonsentrasi di arah barat. Dalam Feng Shui, arah barat memiliki elemen logam, yang sangat memengaruhi keberuntungan finansial, kekayaan, dan kesenangan. Warna yang melambangkan arah barat elemen logam adalah putih, memiliki energi logam dan bermakna pemurnian, sehingga dapat menstabilkan rezeki. Emas gold. Warna ini secara langsung menarik kekayaan. Perak, silver, juga memiliki energi logam dan meningkatkan keberuntungan. Kuning, memiliki elemen tanah, yang melahirkan atau mendukung elemen logam, sehingga sangat baik untuk menopang rezeki. Keempat warna ini sangat direkomendasikan untuk dompet Anda. Di sisi lain, ada warna yang sebaiknya dihindari. Hitam dan biru, memiliki elemen air. Dalam siklus elemen, logam menghasilkan air, artinya energi logam, rejeki, Anda akan terkuras. Merah, memiliki elemen api. Api melelehkan logam, yang berarti rezeki Anda bisa terbakar atau habis. Harap berhati-hati dengan warna-warna ini. Dengan menata energi di arah barat, Anda bisa meningkatkan rezeki dan bahkan asmara. Jadi, tidak hanya untuk dompet. Cobalah gunakan warna putih, emas, perak, atau kuning pada dekorasi atau perabotan di rumah Anda. 2. Bentuk dan bahan yang tidak membuat rezeki bocor. Dalam Feng Shui, melipat uang kertas dianggap kurang baik. Oleh karena itu, dompet panjang long, wallet, lebih dianjurkan daripada dompet lipat. Ini didasari pemikiran bahwa jika uang kertas bisa beristirahat dengan nyaman dan lurus di dalam dompet, maka rezeki pun akan tumbuh dengan lancar. Pilihlah dompet dengan sudut yang sedikit membulat, tidak terlalu runcing. Ini membuat aliran energi menjadi lebih lembut dan uang tidak mudah kabur. Dompet yang memiliki resleting juga bagus karena dianggap dapat menjaga uang dengan aman. Untuk bahan, kulit asli adalah yang terbaik, terutama kulit sapi. Bahan alami diyakini dapat memperlancar aliran energi dan mengunci energi uang di dalamnya. Selain itu, bahan kulit asli lebih awet dan tahan lama, yang juga melambangkan kemampuan untuk mempertahankan kekayaan. 3. Merapikan isi dompet. Meskipun Anda sudah punya dompet baru yang bagus, jika isinya berantakan, energi rezeki tidak akan datang. Susunlah uang kertas Anda dengan rapi, menghadap ke arah yang sama dan diurutkan berdasarkan nominalnya. Segera bersihkan dompet dari struk belanja dan kartu-kartu yang tidak terpakai. Jika dompet terlalu penuh, tidak akan ada ruang bagi uang baru untuk masuk. Begitu pula dengan uang koin, jangan biarkan berceceran. Simpan di tempat khusus agar aliran uang Anda lebih teratur. Demikianlah penjelasan mengenai hal-hal yang perlu Anda persiapkan untuk mengganti dompet demi meningkatkan rezeki di Januari 2026. Tahun Kuda Api akan menjadi tahun yang sangat energik. Sungguh menarik untuk dinantikan, bukan? Oh ya. Satu lagi, mengenai kapan waktu terbaik membeli dompet. Dompet yang ingin Anda gunakan mulai Januari 2026 harus dibeli di dalam bulan Januari. Jika Anda membelinya di bulan Februari atau setelahnya, Anda akan ketinggalan aliran energi awal tahun, dan efeknya bisa berkurang. Akan lebih baik lagi jika Anda membelinya di awal bulan Januari untuk menangkap energi yang paling kuat. Semoga dompet baru Anda menjadi partner terbaik untuk memulai tahun yang luar biasa. Saya sangat bahagia jika bisa membantu Anda semua mencapai kebahagiaan.
Sepertinya waktu kita sudah habis. Bagi Anda yang telah menonton sampai akhir, jika berkenan, tinggalkan komentar terima kasih atau alhamdulillah di kolom komentar. Bukan untuk saya, tetapi sebagai wujud syukur kepada semua orang di sekitar Anda dan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatian Anda.